Apa itu sel? Sel berasal dari kata Latin yaitu cella, yang berarti ruangan kecil yang ditemukan oleh Robert Hooke saat melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus. Terdapat ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Secara umum, sel merupakan satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Adaptasi sel. Adaptasi sel di sini ada beberapa. Yang pertama adalah antrofi. Antrofi adalah pengerutan atau pengecilan ukuran sel. Penyebabnya berkurangnya beban kerja, hilangnya persarafan, berkurangnya suplai darah, nutrisi yang tidak cukup, penuaan, dan hilangnya rangsangan endokrin. Yang kedua yaitu hipertrofi. Hipertrofi merupakan penambahan ukuran sel dan menyebabkan penambahan ukuran organ. Contoh fisiologinya, perbesaran otot pada binaragawan dan hipertrofi uterus selama masa kehamilan akibat rangsangan estrogen dari hipertrofi otot polos dan dibarengi dengan hiperplasia otot polos. Contoh patologinya, pembesaran jantung akibat hipertensi. Yang ketiga, hiperplasia. Hiperplasia merupakan penambahan jumlah sel. Contoh, hiperplasia hormonal, proliferasi epitel kelenjar payudara saat pubertas dan kehamilan. Yang keempat atau yang terakhir adalah metaplasia. Metaplasia merupakan perubahan struktur sel yang digantikan dengan jenis sel yang lain. Contoh pada perokok, saluran napas tadinya bentuk selnya epitel silindri dengan kinosilia berubah menjadi sel epitel gepeng. Kinosilia adalah bulu-bulu halus yang berfungsi untuk membersihkan dari debu-debu. Jadinya tidak ada yang melakukan pembersihan dan tidak ada yang mensekresikan mukus. Apa itu penuaan? Secara umum, penuaan merupakan suatu proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan serta memperbaiki kerusakan yang diderita. Apa penyebab penuaan? Pada dasarnya, faktor-faktor ini dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Beberapa faktor internal meliputi radikal bebas, ketidakseimbangan hormon, proses glikosilasi, metilasi, apoptosis, sistem kekebalan yang menurun, dan genetik. Sedangkan faktor eksternal meliputi pola hidup yang tidak sehat, diet yang tidak sehat, kebiasaan yang salah, polusi, lingkungan, stres, dan kemiskinan menurut Pangkahila 2011. Bagaimana gangguan sel pada penuaan? Gangguan sel pada penuaan yaitu 1. Osteoporosis. Salah satu penyakit degeneratif yang berisiko untuk terjadi pada lansia adalah osteoporosis. Hal ini terjadi akibat penuaan dan kehausan pada tulang karena komposisi mineral tulang berubah sejalan dengan bertambahnya usia. Gangguan ini dapat membuat matriks tulang dan sel kerangka menjadi lebih lemah. 2. Perubahan postur tubuh. Seseorang yang sudah memasuki usia lansia juga dapat mengalami perubahan pada postur tubuhnya menjadi kurang tegak. Tulang, otot, dan sendi di dalam tubuh terpengaruh seiring berjalannya waktu, sehingga punggung cenderung melengkung ke depan yang membuat postur menjadi bungkuk. 3. Penyakit Alzheimer. Gangguan lainnya yang berisiko tinggi terhadap wanita lansia adalah penyakit Alzheimer. Hal ini dapat merusak memori dan fungsi kognitif yang menyebabkan pengidapnya mengalami demensia. Penyakit Alzheimer terjadi karena sel-sel otak menurun dan mati, yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan fungsi mental yang sebelumnya stabil. Apa itu jejas? Jejas sel merupakan keadaan di mana sel beradaptasi secara berlebih atau selebihnya. Sel tidak memungkinkan untuk beradaptasi secara normal. Mekanisme jejas yaitu 1. Mekanisme biokimia bersifat kompleks. Respon seluler terhadap stimulus yang berbahaya tergantung pada tipe cedera, durasi, dan instansinya. Toksin berdosis rendah atau iskemia
berdurasi singkat bisa menimbulkan jejas sel akibat dari suatu stimulus yang berbahaya, tergantung pada tips susunan genetik sel dan kemampuan adaptasi sel. Kedua, deplesi ATP. Berkurangnya atau hilangnya sintetis ATP baik secara aerob melalui fosforilasi oksidatif maupun secara anaerob. Sebab jejas iskemik atau toksik. Yang ketiga, kerusakan mitokondria. Disfusi mitokondria diinduksi oleh berbagai rangsangan, peningkatan CA kitosol, stres oksidatif, dan peroksidasi lipid yang menyebabkan transisi permeabilitas mitokondria, menimbulkan kerusakan gradien proton yang diperlukan untuk pembentukan ATP, serta terjadi kebocoran sitokrom E dari mitokondria ke dalam sitosol yang dapat mengaktifkan jalur kematian apoptotik. 4. Influx CA intraselular, A. Iskemia dan beberapa toksin akan menyebabkan meningkatnya kadar kalsium sitosol mula-mula karena keluarnya CA2+ dari tempat penimbunan intraksel dan kemudian berakibat meningkatan masuknya aliran CA2 melalui membran plasma. Peningkatan kalsium di sitosol akan mengaktifkan sejumlah enzim dengan efek. 5. Akumulasi radikal bebas asal oksigen. A. Radikal bebas merupakan spesies kimia mengandungi sebuah elektron tanpa pasangan pada orbit luar. B. ROS. Spesies oksigen reaktif ialah radikal bebas yang berasal dari oksigen. 6. Kerusakan permeabilitas membran plasma. A. Membran plasma dapat langsung dirusak oleh toksin, bakteri tertentu, protein virus, limfosit, sitosklik, atau sejumlah agen fisik dan kimiawi. B. Perubahan permeabilitas membran dapat juga terjadi karena hilangnya sintesis ATP dan aktivasi fosfolipasi yang dimediasi CA. Jadi, dari pemaparan teman-teman dapat disimpulkan bahwa semua orang akan menjadi tua melalui proses penuaan, yang kemudian menyebabkan sakit. Pada dasarnya, faktor-faktor ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal meliputi radikal bebas, ketidakseimbangan hormon, proses glikosilasi, dan juga dipengaruhi oleh sel, tergantung pada setiap kepribadian seseorang. Sedangkan faktor eksternal meliputi pola hidup yang tidak sehat.